Min, kok tinta celup habis kita nyoblos itu warnanya ungu ya? Seingat gue ya, Net. Karena warna ungu itu kentara, jelas, dan kalau dibersihin pun masih bisa kelihatan sedikit lah. Jadi tetap ketahuan siapa yang udah nyoblos dan siapa yang belum. Buat menghindari seseorang memilih dua kali gitu. Cairannya itu pakai cairan argentum nitrat kalau nggak salah. Ah, masih bingung gue, Min. Tapi BTW, kira-kira gimana ya pemilihan umum di berbagai negara? Mereka pakai tinta celupan juga nggak ya? Jadi maksud lo apakah Mr. and Miss, Senior at Seniora, jari kelingking mereka juga dicelupin gitu? Ya gitulah, Min. Yuk kita bahas. BTW Net, lo pemilih pemula bukan? Hehehe. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Sebentar lagi, tanggal 14 Februari tahun 2024, akan dilaksanakan pemilihan umum serentak atau pemilu. Apa itu? Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan kalau pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hayo, buka lagi buku pendidikan kewarganegaraannya amigos. Ada yang tahu? Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil itu disingkat apa? Silahkan komen amigos. Di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Oh iya, di sini masih ada yang pemilih pemula nggak? Nah, pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, di mana pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Pemilu pertama dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Hal ini dikarenakan adanya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada tahun 2004 pemilu dilaksanakan dalam 2 periode, yang satu untuk pemilu legislatif dan satu lagi untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Itu di Indonesia. Kira-kira bagaimana pemilu yang ada di berbagai negara ya? Nah, Mimin bakal bahas amigos. Tapi Mimin nggak bahas semua negara sampai ratusan gitu ya. Mimin cuma bahas beberapa negara aja. Mimin bakal bahas siapakah yang dipilih dalam pemilu berbagai negara. Apakah pemilihan anggota legislatif memiliki periode yang berbeda dengan pemilu presiden dan wakil presiden? Atau ada pemilu serentak? Dan bagaimana cara melakukan pemilihannya? Negara mana aja yang juga melakukan pemilu di tahun 2024? Dan yang terpenting, apakah jari kelingking mereka juga dicelupkan di tinta warna ungu? Oh iya, semisal ada amigos yang asli dari Indonesia tapi kemudian menjadi warga negara yang ada di dalam daftar video ini, atau mungkin ada amigos dari Indonesia yang sedang menetap sementara di luar negeri, boleh tolong bantu koreksi ya. Apakah informasi soal pemilu di negara tersebut memang benar atau kurang tepat ya? Kita lihat dulu bagaimana pemilu di Amerika Serikat. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu amigos, kalau di Amerika Serikat hanya ada 2 partai politik besar, yaitu Republikan dan Demokratik. Maksud Mimin, hanya 2 partai ini saja yang terus menguasai pemilu di Amerika Serikat. Sebenarnya masih banyak partai yang lain, hanya saja mereka menjadi partai kecil. Komisi pemilu di Amerika Serikat bernama Federal Election Commission. Jika seorang warga Amerika Serikat ingin berpartisipasi dalam pemilu, maka sekurang-kurangnya ia harus berumur 18 tahun. Pemilu di Amerika Serikat berlangsung 2 tahun sekali. Hal ini disebut juga sebagai pemilu paruh waktu. Tapi untuk jabatan presiden berlangsung 4 tahun sekali. Dan kebetulan, pemilu di Amerika Serikat akan dilaksanakan pada bulan November di tahun 2024 ini. Di Amerika Serikat, ada yang namanya Electoral College, sebuah proses yang mencakup pemilihan para pemilih, atau disebut elector. Nah, kemudian ada pertemuan para elector, di mana para elector memiliki suara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, suara elector akan dilakukan perhitungan oleh Kongres. Jadi simpelnya, yang memilih presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat itu bukan warganya secara langsung,
melainkan orang-orang yang sudah dipilih, alias Electoral College. Biasanya, anggota Electoral College terdiri atas petinggi negara, para tokoh yang berpengaruh, atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan capres dan cawapres Amerika Serikat. Tapi Electoral College hanya ada ketika masa pemilu aja, amigos. Setelah pemilu selesai, mereka dibubarkan. Jumlah Electoral College ada sebanyak 538, di mana terbagi atas 435 total perwakilan dari tiap negara bagian, 100 orang senator, dan 3 orang pemilih dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Di USA kan banyak negara bagian ya. Setiap negara bagian memiliki jumlah Electoral College yang berbeda. Jumlah tersebut ditentukan dari jumlah populasi yang ada di tiap negara bagian. Artinya, negara bagian dengan populasi yang besar pasti memiliki jumlah anggota Electoral College yang juga besar. Misalnya saja California. Terdapat 55 orang yang menjadi anggota Electoral College karena populasi di California terbilang besar. Pemilu di Amerika Serikat sendiri terbagi menjadi 2 tahap, Popular Vote dan Electoral Vote. Nah, dalam popular vote, warga negara Amerika ikut ambil bagian. Warga negara dapat memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota Electoral College. Bentar Min, tadi lo bilang warga negara Amerika nggak ikut memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Nah, makanya, voting yang dilakukan oleh warga negara disebut sebagai popular vote. Jadi untuk melihat siapa yang pamornya lebih populer. Intisari sebenarnya dari popular vote adalah untuk memilih anggota Electoral College. Warga negara memang memilih presiden dan juga wakil presiden, namun hasil dari popular vote bukanlah hasil akhir. Kalau menurut Mimin ya, ini untuk melihat pamor dari masing-masing pasangan calon. Kalau kalian mungkin nggak setuju sama pendapat Mimin, silakan aja komen, amigos. Meskipun begitu, popular vote tetap aja punya pengaruh terhadap hasil pemilu. Karena popular vote itu, tujuan utamanya untuk menentukan anggota Electoral College, seperti yang udah Mimin jelaskan tadi. Makanya, beberapa waktu setelah popular vote, dilaksanakan electoral vote. Nah, bisa dikatakan, presiden dan wakil presiden baru benar-benar terpilih melalui electoral vote. Contoh kasusnya aja pas Pilpres 2016. Waktu itu, ada 2 kandidat, Donald Trump dan Hillary Clinton. Meskipun Hillary Clinton menang dalam popular vote, tapi Donald Trump menang di electoral vote. Jadi pada akhirnya, Donald Trump yang terpilih sebagai presiden. Untuk dapat terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat, harus memiliki suara mayoritas lebih dari 270 suara anggota Electoral College. Pilpres Amerika Serikat juga menggunakan sistem winner takes all. Biar lebih gampang, Mimin berikan contoh. Misalnya di negara bagian Texas, di mana Texas memiliki jatah Electoral College sebanyak 38. Kandidat dari Partai Republikan memperoleh suara sebanyak 20. Sedangkan kandidat dari Partai Demokratik memperoleh 18 suara. Nah, otomatis, kandidat dari Partai Republikan akan menang di negara bagian Texas. Tapi suara kandidat yang kalah tidak akan dihitung. Suara itu akan dioper ke kandidat yang menang. Jadi jumlah 18 suara ini akan dioper kepada kandidat dari Republikan. Maka, kandidat dari Republikan memperoleh 38 suara. Dia memenangkan seluruh suara yang ada di negara bagian Texas. Oh iya, selain presiden, dilakukan juga pemilihan terhadap Senate dan House of Representatives atau DPR-nya Amerika Serikat, di mana untuk pemilihan tersebut memiliki cara yang berbeda-beda di setiap negara bagian. Semisal untuk pemilihan Senat, di 46 negara bagian menggunakan cara FPTP atau First Past the Post, di mana seorang kandidat yang memperoleh suara tertinggi menjadi pemenangnya. Tapi khusus di negara bagian seperti Georgia dan Mississippi menggunakan sistem 2 putaran. Sekarang kita beralih ke Jerman, negara federal lainnya. Sebuah keunikan di Jerman, setiap pemilih memiliki 2 hak suara. Maksudnya setiap pemilih bisa milih 2 kali buat 1 kandidat gitu, Min? Double gitu? Nggak gitu, Net. Nggak gitu konsepnya. Maksudnya 2 suara ini adalah, setiap pemilih memiliki hak suara untuk memilih nama kandidat dari daerah pemilihan sebagai wakil rakyat di Bundestag atau parlemen. Nah, ini disebut sebagai pemilihan langsung. Sedangkan suara kedua untuk memilih partai politik yang berhak memilih kepala negara atau disebut sebagai pemilihan proporsional. Jadi simpelnya begini, terdapat 299 daerah pemilihan atau dapil di Jerman. Berarti di Bundestag terdapat 299 kursi dari suara pertama dan 299 kursi dari suara kedua. Jadi secara teori, harusnya jumlah kursi di Bundestag
adalah 598 kursi. Dan jumlah kursi ini dibagi-bagi lagi kepada tiap negara bagian federal. Jadi jumlah kursi di setiap negara bagian federal itu berbeda-beda, tergantung populasi negara bagian. Nah, dalam suara pertama, masing-masing daerah pemilihan mengirimkan satu kandidat yang menang ke Bundestag atau parlemen. Sedangkan dalam suara kedua, suatu partai politik baru bisa dikirimkan ke Bundestag jika menembus angka 5% dari total suara. Suatu partai politik baru bisa memperoleh kursi jika menembus angka 5% dari total suara. Nah, standar 5% suara ini ditetapkan agar supaya tidak terlalu banyak partai politik yang masuk, sehingga mengurangi efektivitas kinerja pemerintah di kemudian hari. Setelah partai tersebut masuk Bundestag atau parlemen, partai dapat memilih juga anggota parlemennya. Tapi, jumlah kursi ini bisa bertambah. Kalau semisal pada suara kedua, partai tersebut memperoleh 10 kursi. Tapi ternyata, pada suara pertama, terdapat 15 kandidat dari partai tersebut yang menang, maka akan ditambahkan 5 kursi. Makanya, teori 598 kursi itu bisa berubah ya amigos. Bisa jadi terdapat lebih banyak jumlah kursi. Sementara itu, presiden di Jerman atau presiden federal dipilih melalui Federal Convention. Jadi kandidat presiden dipilih oleh partai yang ada di dalam parlemen, dan pemilihan presiden ini dilakukan tanpa debat. Nah, Federal Convention ini sendiri terbagi atas anggota Bundestag, ditambah para delegasi yang telah dipilih anggota Bundestag. Tapi delegasi ini hanya untuk kegiatan Federal Convention saja, tidak selamanya. Jadi akan ada pemungutan suara secara rahasia, dilakukan oleh Federal Convention. Pemungutan suara ini maksimal dilakukan sebanyak 3 kali. Agar supaya seorang kandidat menang, dia harus memperoleh lebih dari separuh total suara di Federal Convention. Misalnya nih, total suara di Federal Convention ada 800. Nah, berarti kalau dibagi 2, ada 400 suara dan 400 suara. Supaya kandidat menang, maka dia harus dapat 401 suara, lebih dari separuh. Tapi gimana nih, kalau misalnya tidak ada satupun kandidat yang bisa mencapai lebih dari separuh total suara? Semua kandidat di bawah 400 suara misalnya. Makanya ada putaran kedua, untuk melihat apakah seorang kandidat masih bisa mencapai lebih dari separuh atau tidak. Kalau masih belum bisa juga, dilakukan putaran ketiga, yang merupakan putaran terakhir. Dalam putaran ketiga ini, siapapun yang memperoleh suara tertinggi, maka ia yang menang. Tidak perlu lagi mencapai lebih dari separuh. Pokoknya di putaran ketiga ini, kemenangannya relatif, suara tertinggi yang akan menang. Oh iya, menurut beberapa sumber, partai boleh menambahkan kandidat baru dalam putaran kedua dan ketiga. Selain itu, terdapat juga pemilihan terhadap Federal Council. Kalau Federal Council ditunjuk oleh pemerintah di masing-masing 16 negara bagian federal. Ini adalah contoh surat suara atau voting ballot yang ada di Jerman. Di sebelah kiri, ada pilihan untuk memilih kandidat, dan di sebelah kanan, ada pilihan untuk memilih partai. Pemilihan dilakukan dengan cara mencontreng pada bagian lingkaran. Aduh, Mimin hampir lupa. Warga negara Jerman yang ingin memilih harus berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Dan pemilu di Jerman dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Sekarang kita menuju negeri matahari terbit. Atau negeri samurai. Atau negeri sakura. Tolong dikondisikan jokes Anda, Mimin. Kalau di Jepang, pemilunya terbagi menjadi 3. 1. Pemilu DPR atau Shugi in Ginso Senkyo yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Lalu pemilu majelis atau Sangi in Gintsujo Senkyo yang dilaksanakan 3 tahun sekali. Dan satu lagi adalah pemilu lokal atau Chiho Senkyo yang terdiri atas pemilu daerah prefektur dan daerah munisipalitas, di mana pemilu lokal dilaksanakan 4 tahun sekali. Sementara Perdana Menteri Jepang dicalonkan oleh parlemen, lalu diangkat oleh kaisar. Nah, pemilu di Jepang kurang lebih memiliki sistem yang mirip dengan Jerman, yaitu memilih seorang kandidat dan juga memilih partai politik. Makanya terdapat 2 surat suara dan 2 kotak suara, yang satu untuk pemilihan kandidat, yang satu lagi untuk pemilihan partai politik. Hal yang unik menurut Mimin dari pemilu Jepang adalah pemilih tidak mencontreng dan juga tidak mencoblos, melainkan mereka menulis nama kandidat dan juga menuliskan nama partai politik yang mereka pilih di surat suara. Sejak tahun 2016, orang yang ingin memilih harus minimal telah berumur 18 tahun, kalau sebelumnya adalah 20 tahun. Kita beralih ke Afrika Selatan.
Nah, Net, lo jangan nyanyi Samina Mina dulu, copyright ntar. Untung lo ingetin, men. Kalau ke Afsel bawaannya emang pengen nyanyi Samina Mina mulu sih. Kalau di Afrika Selatan, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nama komisi pemilu di Afrika Selatan bernama Electoral Commission of South Africa. Pemilu dilakukan untuk memilih National Assembly dan Provincial Legislature yang dilaksanakan secara serentak. Lalu ada juga pemilu untuk tingkat kota yang dilaksanakan sekitar 2 tahun setelah pemilu serentak tersebut. Para pemilih dapat mencontreng pada bagian kota kosong yang telah disediakan, ada di sebelah dari foto kandidat. Tapi sedikit berbeda untuk pemilu kota, di mana para pemilih memilih partai politik. Dan sistem pemilu kota di Afrika Selatan kurang lebih memiliki sistem yang serupa dengan negara Jerman. Sementara, untuk Presiden Afrika Selatan dipilih oleh National Assembly. Warga negara Afrika Selatan yang ingin memilih harus berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Sekarang kita beralih ke negara atau benua ini. Di Australia, lembaga pengawas dalam pemilunya bernama Australian Electoral Commission. Kalau di Australia, pemilu dilakukan untuk memilih Perdana Menteri, House of Representatives, dan juga Senat. Kalau untuk pemilihan Perdana Menteri, dilakukan pemilihan terhadap partai politik. Jadi sedikit mirip ya sama pemilihan yang ada di Jerman. Setiap pemilih memiliki umur minimal 18 tahun. Sistem pemilihan yang umum di Australia sendiri menggunakan sistem donkey vote. Maksudnya, kita memberikan ranking terhadap para kandidat. Terdapat kotak-kotak kosong di sini, di mana kita bisa menuliskan angka urutan. Jika kita memberikan angka 1 di sini, maka kandidat tersebut merupakan pilihan utama kita, dan seterusnya kita berikan nomor urutan atau ranking terhadap kandidat yang lain. Nah, ternyata kebanyakan negara masih menggunakan surat suara atau sistem voting menggunakan kertas secara fisik. Kenapa tidak menggunakan voting secara digital saja? Lebih efisien kan? Nah, yang ditakutkan jika menggunakan voting secara digital adalah soal keamanan. Ada kemungkinan hasil voting yang telah dikumpulkan diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita melihat, bahkan negara-negara maju sekalipun masih menggunakan surat suara dalam bentuk kertas. Oh iya, jadi negara mana aja yang pakai tinta pemilu? Well, dari negara-negara yang Mimin bahas tadi, hanya Afrika Selatan yang termasuk. Selebihnya, Mimin menggunakan sumber dari Wikipedia. Bisa kita lihat, Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan tinta pemilu. Dan kita bisa lihat juga beberapa negara anggota ASEAN yang menggunakan tinta pemilu. Ada Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan juga Filipina. Selain Indonesia, ada juga beberapa negara melaksanakan pemilu di tahun 2024. Nah, Mimin dapat juga sumbernya dari Wikipedia. Bisa dilihat, ada beberapa negara yang juga akan melaksanakan pemilu. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.